Di balik sisi kelam, mengupas isi kepala Amarzoni yang berkali-kali terperosok. Di balik sorotan kamera dan gemerlap panggung, ada bayangan gelap yang membayangi nama Amarzoni. 3 kali ia harus berurusan dengan aparat hukum, terseret dalam kasus yang melibatkan zat terlarang yang merenggut banyak mimpi. Apa yang membuat pria ini terus jatuh dalam lubang yang sama? Pertanyaan yang tak terjawab pun muncul. Apa yang sebenarnya terjadi di balik wajah yang biasa kita lihat di layar? Kasus pertama, janji yang tak tertahan. Tahun 2017 menjadi titik awal yang menggegerkan. Amarzoni tertangkap di sebuah kawasan perumahan bersama asistennya dengan barang yang dianggapnya sebagai pelipur lara, zat terlarang yang dianggapnya menenangkan pikirannya. Di depan aparat, ia berkata bahwa barang tersebut hanyalah hiburan, sebuah pelarian dari tekanan hidup, tapi alasan ini terdengar aneh. Beban berat apa yang dia hadapi, kurang apa dia, karir bagus dan punya istri yang sangat cantik. Namun, di balik pengakuan itu, ada ketegangan yang muncul, seperti pecahan teka-teki yang belum lengkap. Sebagai sosok yang tengah bersinar, apa yang sebenarnya ia cari dalam ketenangan semu ini? Disinilah janji pertamanya muncul, tekad untuk meninggalkan masa kelam dan kembali pada kehidupan normal. Namun, janji itu seakan menjadi janji hampa, nyaris tak cukup kuat menahan sesuatu yang lebih gelap di dalam dirinya, sesuatu yang akan kembali menghantuinya. Kasus kedua, bayangan kelam yang kembali menyapa. 6 tahun berlalu. Bayangan itu datang kembali, kali ini lebih pekat dari sebelumnya. Amar kembali ditangkap, kali ini disentul, tanpa ada siapapun di sekitarnya. Hanya dia dan zat terlarang yang disembunyikannya. Diduga zat itu diperoleh dari supir pribadinya, yang mengambilnya dari kawasan yang dikenal sebagai perkampungan gelap. Cerita ini semakin penuh teka-teki, seperti potongan film detektif yang semakin suram. Amar tidak hanya mengingkari janjinya, tetapi tampak semakin dalam terperangkap dalam lingkaran yang mengurungnya. Kali ini, polisi mengungkap bahwa sang supir bertindak atas instruksi langsung dari Amar, yang meminta untuk memperoleh zat terlarang itu. Adakah sisi dalam dirinya yang tidak pernah bisa ia tundukkan, sisi gelap yang tak henti memanggilnya kembali? Kasus ketiga, janji yang terkikis waktu. Baru beberapa bulan sejak kebebasannya, Amar kembali tersandung di titik yang sama. Kali ini, sebuah apartemen di Tangerang menjadi saksi penangkapannya. Di sana, ditemukan lebih banyak barang bukti, zat-zat terlarang dan perlengkapan yang ia sebut sebagai pelarian sesaat. Bersama seorang pemasok berinisial A, yang mengaku menerima permintaan dari Amar sendiri, mereka tertangkap dengan bukti yang tak terbantahkan. Disinilah janji-janji itu tampak hanya sebagai bayangan yang terus menghilang, lenyap di antara kata-kata yang tak pernah terwujud. 3 kali ia terjerumus dalam perangkap yang sama, seakan bayangan kelam itu lebih setia dari cahaya panggung yang menerangi wajahnya. Apa yang sebenarnya ia cari dalam pelarian sementara ini? Apakah ada kekosongan dalam dirinya yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang bersifat sementara? Mengupas dilema dan bayangan kelam di balik panggung. Kisah Amarzoni adalah cerminan kelam dari seorang bintang yang bergulat dengan sisi terdalam dirinya. 3 kali ia berhadapan dengan hukum dalam 6 tahun terakhir, dan setiap kali ia bebas, bayangan itu kembali menyambutnya. Di balik sorotan lampu panggung, tampaklah sisi yang rapuh, sosok yang mudah tergelincir dan terjebak di dalam lingkaran zat-zat yang menjeratnya. Apa sebenarnya yang ia cari? Sekadar hiburan, atau pelarian dari realita yang tidak mampu ia hadapi? Pada akhirnya, mampukah Amarzoni melepaskan diri dari bayangan yang membelenggunya, atau akan terus terjebak dalam lingkaran yang tak berujung? Kesimpulan, bayangan di balik cahaya. Kasus Amarzoni meninggalkan pertanyaan besar yang sulit terjawab. Mengapa seseorang dengan kehidupan yang terlihat sempurna justru berkali-kali terjerumus ke dalam lingkaran gelap yang sama? Sebagai aktor berbakat, ia berada di puncak karir. Dia mengawalinya dengan lancar sebagai aktor laga. Diketahui juga dia menguasai ilmu bela diri yang bagus. Di sisinya, ada Iris Bella, istri yang tak hanya cantik tetapi juga setia, serta dikaruniai buah hati yang lucu. Punya kanal YouTube yang populer bersama sang istri, menampilkan kebahagiaan yang banyak orang idamkan. Namun, keputusan Amar untuk menggunakan zat terlarang, dengan alasan yang seolah tak pernah sinkron dengan realitasnya, membuat publik bertanya-tanya. Dalam sejarah, kita mengenal kisah-kisah serupa yang penuh paradoks, seperti aktor legendaris River Phoenix atau musisi Kurt Cobain. Seperti Amar, keduanya hidup dalam gemerlap ketenaran dan memiliki pencapaian luar biasa di usia muda. Namun, meski tampak dikelilingi oleh kehidupan yang sempurna, mereka tetap mengalami pergulatan batin yang sulit dimengerti. Keputusan mereka untuk merangkul sisi kelam dan mengambil risiko besar dalam hidup menciptakan misteri yang tak mudah dijelaskan.
Pakar psikologi melihat kasus-kasus seperti ini dari sudut pandang yang lebih dalam. Dr. Gabor Mate, seorang ahli dalam trauma dan kecanduan, pernah menjelaskan bahwa rasa kosong atau tekanan emosional seringkali tetap ada bahkan dalam kehidupan yang secara sosial dianggap sempurna. Menurutnya, ketika orang berulang kali jatuh dalam perilaku destruktif, ada bagian diri yang sedang mencari jalan keluar dari luka yang mungkin tersembunyi. Amar mungkin mengalami bentuk tekanan batin atau perasaan yang sulit diungkapkan, meskipun ia hidup dalam cahaya gemerlap. Dr. Mate menambahkan bahwa banyak tokoh terkenal kerap merasakan kehampaan yang paradoks. Meskipun terlihat memiliki segalanya, ada sisi yang masih merasa kosong atau tak terpenuhi. Kisah Amarzoni mengingatkan kita bahwa sisi gelap dapat menyelinap bahkan ke dalam hidup yang paling bercahaya, dan manusia bisa terjebak dalam lingkaran perilaku yang sulit dimengerti, terutama saat ada luka batin yang tidak tampak dari luar. Pada akhirnya, di balik senyum seorang bintang, bisa saja terdapat pergulatan pribadi yang lebih dalam. Dan tak semua kisah kehidupan sempurna berarti tak memiliki bayangan yang siap membayangi di tiap langkah.